Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Wulan dari kelas C3 Manajemen dengan NPM 101200035. Di video kali ini saya akan membahas tentang resum materi dari pertemuan 2 sampai pertemuan 6. Kebutuhan manusia terhadap Rasul ada 4, diantaranya al-insan, fitrah, hidayatul rasul, dan ibadatul shohi. Al-insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah. Secara terminologis, ungkapan Al-Quran untuk menunjukkan konsep manusia terdiri atas 3 kategori, yaitu yang pertama al-insan, al-ins, unas, al-nas, anasi, dan insi. Yang kedua al-basyar, dan yang ketiga Bani Adam atau anak Adam, dan Suryat Adam atau keturunan Adam. Kata al-insan dapat menunjukkan pada proses kejadian manusia, baik proses penciptaan Adam maupun proses manusia yang bertahap secara dinamis dan sempurna di dalam rahim. Kata al-insan tidak hanya merujuk pada dimensi mental tetapi juga dimensi fisik. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Ini disebabkan karena fitrah dimiliki semenjak dia lahir, baik dilahirkan oleh ibu bapa kafir ataupun jahiliyah. Fitrah dapat dijadikan sebagai saksi bagi segala perbuatannya. Fitrah manusia sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai-nilai yang dapat menilai suatu tingkah laku. Beberapa fitrah manusia adalah keinginan untuk mengabdi kepada Khalik, mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik, dan keinginan manusia untuk hidup teratur. Hidayatul rasul, yaitu jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Oleh karena itu, syahadatain pun terdiri dari pengakuan kepada 2, yaitu Allah dan Rasulnya. Mengikuti petunjuk Rasul berarti kita mengikuti jalan agama Allah yang mempunyai langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ibadatul shohi adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti, dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikannya sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Pengertian ar-rasul dari segi bahasa, rasul berasal dari kata rosala, yang berarti mengutus, sedangkan kata rasul adalah bentuk infinitif atau baca masdar dari kata rosala, yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Adapun secara istilah, kata rasul artinya adalah ar-rajulu mustafa al-mursalu minallahi birrisalati ilan nas, yang artinya seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Rasul-rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala memiliki ciri-ciri khusus, diantaranya yaitu: pertama, memiliki sifatul asasiyah atau sifat-sifat asasiyah. Kedua, memiliki al-mu'jizat atau mukjizat. Ketiga, adanya al-bisyarat, berita gembira kedatangannya. Keempat, adanya an-nubuwat atau berita-berita kenabian yang disampaikannya. Kelima, adanya as-samarat atau hasil dakwah yang dilakukannya. Kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap orang akan berbeda-beda ketika berhadapan dengan orang lain sesuai dengan kedudukan orang yang dihadapi itu. Kafir Quraisy menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menduduki tempat yang sangat mulia dalam hidupnya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba Allah.
Kedudukan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai salah satu hamba dari hamba-hamba Allah, Maha Suci yang telah menjalankan hambanya di waktu malam. Kata hambanya menurut ulama berarti jisman waruhan, jasad dan ruh, bukan hanya ruhnya saja. Sebagai seorang hamba, beliau adalah seorang manusia, memiliki nasab, garis keturunan, dan memiliki jasad. Sebagai manusia, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam makan, minum, mandi, buang hajat, mengantuk, tidur, dan berkeluarga. Seperti yang dijelaskan dalam ayat berikut. Walaqad arsalna rusulam min qablika waja'alna lahum azwajaw dzurriyyatan wa ma kana lirasulin ayyatiya bi ayatin illa biidznillah likulli ajalin kitab, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu ayat atau mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab yang tertentu. Quran Surat Ar-Rod ayat 38. Memiliki nasab. Rasul berasal dari kaum Quraisy, bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari keluarga yang bersih dari zina di tengah masyarakat yang kotor di Mekah. Aku lahir dari pernikahan, bukan dari perzinaan. Hadis riwayat Baihaqi. Memiliki jasad. Imam Turmuzi mengumpulkan hadis-hadis yang berkenaan dengan jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Syama'il Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fisik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan banyak oleh hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu disikat atau disisir, badannya yang kuat, tingginya sedang, dan sebagainya. Dari gambaran fisik ini, Nabi adalah manusia yang juga sebagai manusia biasa lainnya. Sifat-sifat Rasul. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat-sifat kerasulan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, al-basyariyatul kamilah atau kemanusiaan seutuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa seperti manusia yang lainnya. Ia bukan bangsa malaikat atau jin, bukan manusia setengah malaikat, dan bukan manusia setengah jin. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bangsa manusia seutuhnya. Kedua, al-ismah, terpelihara dari kesalahan dan dosa. Karena memiliki sifat basyariyah atau kemanusiaan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru. Tetapi kesalahannya itu akan segera diluruskan oleh Allah Ta'ala sehingga beliau terpelihara dari berlarut-larut dalam kesalahan dan dosa. Inilah yang disebut sifat ismah, dijaga, dilindungi, dicegah, dan dikendalikan oleh Allah Ta'ala sehingga terhindar dari kesalahan dan dosa. Ketiga, asidku atau jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat jujur. Beliau tidak berdusta tentang apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah Ta'ala. Keempat, al-fatonah atau cerdas. Termasuk kesempurnaan yang harus dimiliki seorang Rasul adalah kecerdasan, karena ia bertugas memimpin umat manusia. Dalam menjalankan tugasnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibekali oleh Allah Ta'ala sifat fatonah atau cerdas, sehingga dapat menjelaskan wahyu Allah Ta'ala kepada seluruh umat manusia dengan sebaik-baiknya. Kelima, al-amanah atau terpercaya. Dan keenam, at-tabligh atau menyampaikan risalah. Sebagaimana Rasulun minal mursalin, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tugas untuk menyampaikan risalah sebagai bentuk adaul amanah atau penunaian amanah. Ketujuh, al-iltizamul
atau komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.